Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, yang dikasihi Tuhan, masa Advent adalah masa penantian. Kita merayakannya sebagai masa penantian yang pertama-tama akan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus pada akhir zaman, dan yang kedua persiapan kita merayakan pesta kelahiran Tuhan Yesus pada Natal tanggal 25 nanti. Sebagai sebuah penantian, menantikan Yesus yang akan datang kembali, seperti yang Yesus sendiri sabdakan dan kita semua percaya, Yesus adalah Al-Masih. Dialah hakim pada akhir zaman yang akan menghakimi baik orang hidup maupun orang mati. Maka sebagai penantian akan sosok yang sungguh menentukan mati hidup kita. Ini adalah sebuah penantian yang penuh harapan. Dan tidak hanya itu, maka bagi kita yang sungguh mengikuti Tuhan Yesus, maka ini adalah sebuah penantian yang penuh sukacita. Karena memang kita menantikan Dia yang kita ikuti, Raja kita, sahabat kita, Tuhan kita. Penantian akan perayaan Natal tentu juga sebuah penantian dengan harapan dan sukacita. Maka saudaraku yang terkasih, masa Advent adalah masa yang penuh sukacita, masa penantian yang luar biasa bagi kita. Sukacita menjadi dasar dari hati, pikiran, perasaan, dan hidup kita selama masa Advent ini.
Di dalam suratnya pada hari Disable sedunia tanggal 3 Desember kemarin, Bapak Paus Fransiskus mengatakan supaya kita sungguh menjalin relasi yang dekat dengan Tuhan Yesus, bahkan relasi yang intens. Dan Paus Fransiskus mengatakan siapapun yang memiliki relasi yang dekat dengan Yesus sebagai sahabatnya, dia akan memperoleh penghiburan yang terbesar, the greatest comfort, penghiburan yang terbesar. Dan juga Paus Fransiskus mengatakan dia akan menjadi murid yang selalu penuh syukur, grateful disciple. Karena apa? Sekali lagi, karena pertemanan, relasi yang dekat dengan Tuhan Yesus memberikan sungguh penghiburan yang terbesar, dan kita menjadi murid-murid yang selalu penuh syukur. Saudaraku yang terkasih, tidak salah kalau Paus Fransiskus mengatakan demikian, karena memang kita tahu siapa Tuhan Yesus. Selain seperti tadi yang saya katakan, dia adalah juru selamat, dia hakim akhir zaman, dan juga kita ketahui sepanjang hidupnya bagaimana Yesus dengan segala kuasanya menolong banyak orang supaya orang melihat dan percaya. Dia bisa menyembuhkan, dia bisa mengusir roh jahat, dia juga bisa menghidupkan orang mati, dia sendiri bangkit dari antara mati. Sehingga tidak salah kalau kita bersukacita ketika kita berteman, menjalin relasi yang dekat dengan Tuhan Yesus. Ada harapan di sana bahwa kita akan mendapatkan semua yang Tuhan Yesus bisa lakukan untuk manusia. Paus Fransiskus mengatakan kita akan dimampukan untuk menerima keterbatasan kita. Baik keterbatasan kita karena hal-hal yang membuat kita menderita, karena bencana, karena pandemi, lalu kita menderita, keterbatasan ekonomi, keterbatasan relasi, maupun keterbatasan diri, bahwa kita orang berdosa, kita ingin masuk surga, kita ingin menjadi orang baik, ingin menjadi suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik, orang tua yang baik, pekerja yang baik, bos yang baik. Tetapi kenyataannya kita masih sering jatuh di dalam dosa, dan itu bisa membuat kita putus asa. Tuhan, kenapa kok susah mengikutimu? Mengapa susah menjadi orang baik? Mengapa susah apalagi menjadi orang kudus, orang suci? Keterbatasan kita yang bisa membuat kita sebagai murid-murid Tuhan yang punya cita-cita untuk masuk surga bersama Yesus, itu bisa kita berputus asa karena keterbatasan manusiawi kita yang terus dan terus jatuh dalam dosa. Pertemanan dengan Yesus akan memampukan kita untuk menerima keterbatasan ini. Dengan menyadari kita menerimanya, kita sadari kita terbatas. Lalu dari situ akan memunculkan semangat untuk bersandar kepada Tuhan Yesus, berserah kepada Tuhan Yesus. Kalau orang Jawa bilang, gesah pejah gesang derek Gusti, mati hidup ikut Tuhan. Ketika sungguh menderita susah, kita prihatin dengan saudara kita yang terkena dampak erupsi Semeru, 1 meninggal, 8 masih terjebak, dan beberapa luka melepuh. 1 dusun terbenam oleh abu vulkanik. Mereka menderita. Saat kita menderita, saudara, pertemanan dengan Tuhan Yesus membuat kita
dimampukan untuk menerima keterbatasan-keterbatasan ini. Seperti Tuhan Yesus yang mau lahir di kandang, hina, menjadi orang miskin dalam segala keterbatasan, harus lari ke Mesir karena mau dibunuh, dan akhirnya juga dia mati disalib. Membuat kita rendah hati. Tuhan sudah memberi contoh untuk kokoh, tegar menghadapi penderitaan, menghadapi kesulitan, saat-saat sungguh menderita, saat-saat sungguh mungkin diusir, dikejar-kejar, saat-saat diasingkan. Bahkan saat mau mati pun Yesus sempat berkata, Eloi, Eloi lama sabachthani, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Bahkan saat seperti Allah sendiri meninggalkan, mungkin kita merasakan Yesus tuh tidak ada kayaknya ini, gak ada pertolongan. Meskipun mengalami seperti itu, saudara, teman kita, sahabat kita, Tuhan kita Yesus memberikan contoh untuk tetap tegar, kokoh, tidak putus asa, menyelesaikan tugas perutusan di dunia. Yesus tidak turun dari salib. Yesus dengan kuasanya bisa turun dari salib, meninggalkan salib, tapi tidak. Kekokohan inilah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita untuk mampu menerima keterbatasan kita, bahkan keterbatasan ketika kita di saat-saat yang paling lemah, tak berdaya, sampai nyawa menjadi taruhannya. Pertemanan dengan Yesus memampukan kita menerima keterbatasan kita, lalu kokoh untuk tetap mau hidup dan berjuang. Relasi dengan Tuhan Yesus juga membuat orang bersuka cita karena menjadi peduli dengan mereka yang mengalami penderitaan. Kita peduli dengan saudara-saudari kita yang kena erupsi Semeru, peduli dengan saudara-saudari kita yang terkena dampak pandemi COVID, dan saudara-saudari kita yang mengalami kesusahan, kemalangan. Bukan dengan menggerutu, mengeluh, atau terpaksa karena dipaksa untuk menyumbang atau apa, tapi dengan sukacita. Mengapa? Karena bersyukur, Tuhan, aku masih Engkau beri kelimpahan dibandingkan dengan saudara-saudaraku yang mengalami penderitaan, mengalami kesusahan. Bahkan saudara, seperti wanita yang memberikan kolekte sumbangan 2 keping uang, 1 dinar, yang Yesus katakan janda miskin, dia memberikan yang terbanyak. Bahkan mungkin kita secara ekonomi miskin, tetapi lalu bisa bersyukur karena bisa membantu saudara-saudara kita yang lain yang mengalami penderitaan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Meskipun secara ekonomi aku miskin, tapi aku selalu bersyukur. Bebas dari masalah-masalah stres yang mungkin dihadapi orang-orang yang mungkin banyak uang, banyak fasilitas, tapi stres tingkat tinggi. Artinya saudara, pertemanan dengan Tuhan Yesus, dengan melihat apa yang dialami dan juga segala kuasa yang bisa Tuhan Yesus lakukan untuk kita semua, kita bersuka cita. Hidup dalam penuh pengharapan, penantian, dalam sukacita. Karena kalau Tuhan Yesus mau, ya seperti orang yang memohon pertolongan Tuhan, Tuhan, kalau Engkau mau, aku akan sembuh. Kalau Tuhan mau, semuanya beres. Tapi kita percaya Tuhan tahu yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan juga lalu kita bersuka cita karena kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus boleh, apalagi bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus contohkan, membantu orang lain, menegakkan orang lain yang letih lesu dan berbeban berat. Buluh yang terkulai kita
bantu untuk tidak patah. Dan inilah sukacita anak-anak Tuhan dalam menantikan kedatangan Yesus dan juga perayaan Natal nanti. Maka saudaraku yang terkasih, seperti juga seruan dari Nabi Yesaya maupun Yohanes Pembaptis yang kita dengar hari ini, segenap bukit diratakan, jurang ditimbun supaya jalannya lurus, yang berliku-liku diluruskan. Artinya segala sesuatu yang menghambat kita untuk bersukacita menantikan Tuhan, kita mohon rahmat Tuhan untuk itu bisa kita atasi. Sehingga masa penantian ini, kalau Rasul Paulus dalam bacaan kedua mengatakan, yaitu supaya kita juga yakin sepenuhnya bahwa Allah itu berkarya dalam diri kita, dan karena itu lalu kita melakukan segala yang terbaik supaya kita nantinya dalam keadaan tidak bercacat menjelang Kristus datang. Mari saudaraku yang terkasih, kita memohon rahmat Tuhan. Pertama, supaya sungguh suasana sukacita mewarnai kita dalam menyambut dalam masa Advent ini, dan juga suasana sukacita karena kita mampu menerima keterbatasan kita, lalu sukacita karena kita mampu untuk terlibat membantu orang lain yang mengalami keterbatasan. Dan semoga akhirnya dunia ini karena kita, karena kehadiran kita yang penuh sukacita ini, dunia ini juga boleh bergembira di tengah hiruk pikuk kesulitan-kesulitan yang terjadi di bumi ini. Tuhan memberkati.